Sebenarnya Tuhan memberikan firman-Nya tidak hanya dalam bentuk tertulis yang di Alkitab. Pemazmur mengerti benar hal ini. Ketika pemazmur melihat ke angkasa, ia menulis, langit menceritakan kemuliaan Allah. Tuhan berusaha memberitakan kabar baik, baik lewat tulisan maupun lewat kejadian-kejadian. Makanya kalau kita perhatikan setiap fenomena itu ada pelajarannya, ada hikmatnya. Dalam dunia medis, ada suatu istilah yang disebut withdrawal effect, yang menjadi tema utama kita hari ini. Ya. Sindroma atau efek ini, akibat ini, yaitu efek yang ditimbulkan ketika seseorang berhenti dari konsumsi obat, atau ketika seseorang berhenti dari konsumsi jangka panjang suatu zat yang adiktif. Zat adiktif itu maksudnya suatu zat yang menyebabkan orang terikat. Suatu zat yang menyebabkan orang ketagihan kalau tidak makan lagi atau minum lagi. Suatu zat yang mengikat seseorang yang tidak bisa lepas daripadanya. Adiktif, membuat ketagihan. Misalnya morfin, heroin, dan banyak sekali zat adiktif di dunia ini. Kalau seseorang mengkonsumsi hal itu secara dalam waktu tertentu yang panjang, ia pasti terikat kepadanya. Pasti. Itulah sebabnya banyak orang terikat tapi tidak bisa lepas. Saya cuma kasih contohnya tadi morfin ya. Ada banyak ikatan di dunia ini dan tidak gampang lepas. Kita akan belajar kenapa tidak gampang lepas dan bagaimana cara lepasnya. Sebab Tuhan tidak menginginkan kita terikat oleh pihak lain atau sesuatu. Tuhan hanya mau kita terikat padanya saja. Amin ya. Tidak terasa banyak orang sebenarnya sedang terikat oleh sesuatu. Itulah sebabnya imannya tidak bisa bertumbuh pesat menjadi dewasa. Karena ikatan-ikatan itu. Paulus mengajarkan aku berlari-lari ke depan. Meninggalkan apa yang di belakang. Menanggalkan beban dan dosa. Sebab orang yang masih terikat, dia tidak bisa lari. Zat adiktif ini, itu menyebabkan orang ketika dikonsumsi pertama kali, tubuh akan menyesuaikan diri. Kok ada sesuatu apa ini? Begitu. Misalnya zat adiktif yang memberikan rasa bahagia. Dia konsumsi kok enak ya. Nyaman nih aku jadi bahagia. Nah, dia pengen lagi besoknya. Dikonsumsi lagi, nyaman lagi. Kenapa nyaman? Karena kimia otak dipengaruhi oleh zat itu. Otak diperintahkan untuk mengeluarkan hormon-hormon tertentu yang menyebabkan orang yang mengkonsumsi zat adiktif itu menjadi happy, bahagia, nyaman, fokus, konsentrasi, seger badannya, gitu. Dan itu membuat ketagihan. Itulah sebabnya orang biasanya kembali lagi, pengen mengalami hal yang nikmat tadi. Sebenarnya tubuh kita itu fleksibel. Ketika dikasih zat adiktif, dia menyesuaikan diri, bereaksi. Sampai suatu hari, sudah menjadi biasa. Biasa yang namanya seger itu begitu itu. Sehingga kalau tidak konsumsi, merasa tidak segar. Hati-hati, banyak orang terikat. Nanti kita lihat ya. Otak dipaksa, dimanipulasi oleh zat adiktif ini untuk mengeluarkan zat-zat tertentu yang membuat nikmat. Ya. Nah, kalau konsumsi ini dihentikan tiba-tiba, ini masalahnya. Sudah biasa konsumsi sesuatu yang membuat happy, membuat nikmat. Lalu berhenti.
Inilah yang namanya withdrawal effect. Efeknya mulai muncul, akibatnya, pengaruhnya. Enak aja mau lepas dari aku, seolah-olah begitu. Begitu lepas, berhenti, maka ketagihan. Kalau dalam hal morfin tadi, berhenti gitu ya. Sakau. Bapak Ibu tahu sakau? Ketagihan. Itu sebabnya di panti rehabilitasi. Dimasukkan ke ruangan kamar kecil, dikunci dia. Itu pun bahaya. Kalau lagi ketagihan, dia kesakitan. Seluruh ototnya sakit luar biasa. Sakit nih ya, bahkan dia bisa garuk ini sampai luka. Saking sakitnya. Dan itu bahaya. Dia bisa bentur-benturkan kepalanya karena saking sakitnya. Bisa mati. Withdrawal effect. Kalau dia mau sembuh, konsumsi lagi. Happy lagi dia. Itu akibatnya selalu begitu, menjadi lingkaran setan. Banyak orang tidak bisa lepas kan? Setelah masuk rehabilitasi, keluar dari sana, coba lagi dia. Balik lagi ke lingkaran itu lagi. Bahkan lebih parah. Tidak gampang keluar dari suatu ikatan. Kita semua mungkin pernah melihat atau bahkan mengalami sendiri orang yang terikat itu seperti apa. Ya. Perubahan neurofisiologis itu terjadi, benar-benar terjadi di dalam otak. Bukan sugesti loh. Bukan. Zat adiktif itu benar-benar mempengaruhi otak manusia. Sehingga kesadarannya juga dipengaruhi. Withdrawal effect itu bisa berupa yang pertama sakit kepala. Bisa dihentikan, sakit kepala aku. Yang kedua diare. Yang ketiga tremor. Tremor itu gemeter. Minta lagi soalnya. Yang keempat mual. Itu gejala-gejala yang agak ringan. Yang berat-berat bisa. Bahkan saking dia pengennya lagi. Hatinya bisa rusak loh. Ginjalnya bisa rusak. Withdrawal effect itu bahaya. Sampai kepada kematian. Bahaya. Ya. Nah, berhenti dari kebiasaan buruk ini tidak gampang. Ketika pertama kali berhenti, menderita sekali. Sangat menderita. Apa sih zat efek adiktif itu contoh lainnya? Oh morfin, enggak Pak, saya enggak terikat sama morfin. Heroin enggak, narkoba enggak lah. Kita jauh dari itu. Ada banyak sekali zat adiktif yang membuat ketagihan. Yang dianggap biasa hari ini. Apa itu? Tembakau, rokok, alkohol. Orang yang sudah biasa mabok, ya kan? Nah, yang satu ini saya ngomongnya agak nggak enak nih. Karena dianggap biasa. Kopi. Siapa yang ngopi? Kopi itu kalau dibiarkan makin lama makin kental minumnya. Lama-lama nggak pakai gula. Iya, saya ada orang yang begitu. Kental nggak pakai gula. Lama-lama nggak pakai air sekalian. Saya nggak tahu lama-lama sama bungkusnya kali. Aduh, kopi ini mengikat loh. Ada pengalaman ya. Ada seorang ibu, dia konsumsi kopi sudah lama. Dan makin lama makin banyak. Alasannya apa? Kalau saya nggak konsumsi, ngantuk, nggak bisa kerja Pak. Itu tanda keterikatan. Orang yang normal tuh nggak ngopi, tetap nggak ngantuk. Itu tandanya terikat. Orang yang normal tuh fokus tanpa kopi. Lu masa fokus kalau ada kopi? Nah, berarti terikat. Berarti itu sudah infeksi. Kena keterikatan. Itu contoh sederhana ya. Meskipun kalau minum kopi sedikit ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau banyak terikat. Nah, ibu ini sudah terikat rupanya. Dia pengen berhenti.
Gimana caranya Pak berhenti? Lalu saya kasih tahu begini, kalau dikurangi sedikit-sedikit, pasti gagal. Pasti. Separuh aja deh. Besok-besok seperempat. Besoknya lagi seperempatnya ditambahin dikit. Nggak mantep katanya. Nah, lalu saya kasih tahu, berhenti sekarang juga. Nggak ada proses sedikit-sedikit. Berhenti. Lalu dia berhenti. Besoknya dia telepon. Kepalaku sakit sekali. Saya sudah tahu bakalan begitu. Kepalaku sakit sekali. Saya bilang begini, tahan. Tahan. Sakit gak bakalan tahunan, gak bakalan. Tahan, ditahan sama dia. Sore hari telepon lagi, sakit terus nih, gimana nih? Tahan. Besoknya sudah hilang sakitnya. Dan lepas dari ikatan. Yang kita maksud ini bukan ikatan kopi Pak nanti. Kalau kopi masih nggak terlalu bahaya. Tapi kalau banyak bahaya. Ya. Bayangkan kopi itu begitu dikonsumsi, pembuluh darah membesar. Lalu aliran darah lancar. Akibatnya jadi seger. Nah, berapa lama kemudian efek kopinya hilang, balik lagi. Loyo lagi. Itu terus begitu. Ya. Oke. Jadi kalau kita mau gambar, keterikatan itu tidak mendadak juga. Tiba-tiba terikat saya. Enggak. Itu proses juga. Cuma prosesnya cepat sekali kalau terikat itu. Kalau mau putus, itu lama sekali. Dan sulit sekali. Ya. Oke, prosesnya begini kurang lebih. Konsumsi suatu zat adiktif tadi. Mulanya kan itu mulanya. Lalu timbul perasaan nyaman, betul? Karena nyaman maka balik lagi, konsumsi lagi. Kalau nggak nyaman kan nggak balik. Konsum terus begitu selama-lamanya. Kecuali mau keluar dari zona nyamannya. Berhenti. Berhenti. Nah, masalahnya itu ketika kita berhenti. Ketika seseorang berhenti dari kebiasaannya, menderita withdrawal effect. Menderita. Itulah yang disebut withdrawal effect. Begitu menderita, kita punya keputusan mau menyerah atau mau lanjut jadi pemenang. Kalau dia menyerah saking sakitnya gitu ya, itu ya yang sakau itu kalau dikasih sekali lagi morfin, balik lagi dia pasti karena sakit sekali. Kalau dia menyerah, balik lagi ke sini. Demikian seterusnya. Itulah sebabnya kenapa banyak orang gagal, karena tidak tahan kepada penderitaannya gara-gara putus itu. Ya, kalau dia tidak menyerah, barulah dia bebas. Sederhana ya, gambar ini sederhana tapi Bapak Ibu mesti mengerti. Segala ikatan itu prosesnya seperti itu. Sederhana, tapi sulit dipatahkan. Dan iblis memakai mekanisme ini untuk mengikat semua orang. Agar orang terikat pada sesuatu. Sebab kalau manusia terikat pada sesuatu, dia tidak bisa mengikatkan dirinya pada Tuhan 100%. Masih ada banyak gangguan, ikatan. Tuhan Yesus berkata, lepaskan dari segala milikmu. Kalau engkau tidak melepaskan segala milikmu, tak dapat jadi muridku. Nggak bisa belajar. Kalau mau belajar, harus sudah lepas semuanya. Baru belajar kenceng, bisa lari ke depan. Kalau masih banyak ikatan, nggak bisa urusannya cuma menderita, pengen lagi, nggak belajar jadi murid Kristus.
Banyak orang tenggelam pada hal lain, bukannya belajar kebenaran. Belajar sih Pak, tapi nggak 100%. Karena masih cinta dunia, masih terikat sama sesuatu. Akibatnya nggak total, nggak 100%. Padahal Tuhan menginginkan diri kita itu utuh 100%. Persembahkan tubuhmu yang hidup, itulah ibadah yang sejati. Ibadah itu bukan cuma aku sering puasa Pak, sering doa Pak. Aku pakai kemana-mana putih-putih loh Pak. Aku jarang ngomong, makan juga cuma mutih, nasi putih tok. Bukan itu ibadah. Ibadah itu persembahkan seluruh hidupmu hanya bagi Tuhan. Tuhan tahu loh kita terikat sama apa saja. Tahu persis. Karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Tuhan cuma mau, ayo lepaskan semuanya. Ayo, jangan terikat. Kamu nggak bisa naik kelas kalau terikat. Terikat sesuatu itu nggak bisa naik kelas. Kapan naik kelasnya? Makanya ya, meskipun sudah dijelaskan begini, orang tetap aja muter-muter di atas itu. Nyaman sih Pak. Udah berusaha, nggak enak, balik lagi. Terus begitu. Coba tanya orang yang kumat-kumatan itu, kenapa kumat? Cerita ini kan sebetulnya. Nggak ada cerita lain, nggak ada. Nggak ada. Ceritanya cuma ini. Kalau orang bertahan, ya dia akan bebas. Masalahnya, menderitanya ini berapa lama? Kan gitu. Kalau cuma sejam bisa lah Pak. Ya tergantung kasusnya. Kalau itu morfin, lama itu. Sakit sakau itu lama. Withdrawal efek itu bisa berlangsung seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bulanan, bahkan tahunan. Tergantung kasusnya. Makanya nggak gampang. Siapa suruh konsumsi yang enggak? Sebenarnya pencegahan jauh lebih baik bukan? Dari pengobatan. Jadi ini harus diputus. Jangan pernah masuk ke lingkaran ini. Tapi banyak orang sudah masuk ke dalamnya. Ya kalau sudah masuk ke dalamnya berhenti. Dan harus rela menderita. Harus. Susah nih Pak, sakit aku. Rasain. Kenapa dulu masuk? Kita harus menghukum diri kita loh. Untuk kebaikan. Amin. Iya. Kalau mau selamat begitu. Wah, selamat bukan karena perbuatan baik, Pak. Baiklah, kawan. Tapi Tuhan mau kita sempurna. Iya kan? Tuhan mau kita sempurna, bukan kau sudah kutebus, udah selesai. Udah, santai-santai aja ya. Bukan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Wow, etika yang Tuhan standarkan itu sangat tinggi untuk orang percaya. Kalau bukan orang percaya terserah sana. Tapi kalau untuk orang percaya standarnya tinggi sekali. Orang tidak melepaskan diri dari segala ikatan. Gak bisa jadi murid Tuhan. Sudah dilepaskan, belajar. Belajar keras. Ayo berlari-lari ke depan. Berlari-lari ke depan menyempurnakan diri. Dalam segala hal. Ibadah itu. Ibadah yang sejati itu. Bukan agamawi. Setiap hari ku persembahkan untuk Tuhan. Makanan. Persembahan uang. Apa itu? Tuhan tidak menginginkan. Tuhan menginginkan seluruh jiwa kita. Seluruh tubuh kita. Ya. Kalau jiwa kita dipersembahkan untuk Tuhan. Seluruhnya hidup kita. Tentu saja setiap perbuatan kita akan menyenangkan Tuhan. Itu otomatis, jangan dibalik. Perbuatannya menyenangkan tapi sikap hatinya ada maksud lain. Banyak orang memanfaatkan kuasa Tuhan. Aku datang ke Tuhan supaya diberkati. Supaya dilindungi. Ya benar sih, tapi jangan hanya itu. Kita datang ke Tuhan supaya kita berubah seturut kehendaknya. Patahkan semua ikatan. Rela menderita. Kalau ada gangguan yang kesehatan karena itu,
Bisa sakit loh secara fisik. Biasa melakukan apa lalu berhenti, aduh stres gua. Ya ke dokter. Sebenarnya nggak perlu sih. Ada Tuhan dalam diri kita. Amin. Kecuali yang morfin tadi butuh bantuan dokter, ya. Kita tidak sedang membahas medis sebenarnya. Ini hanya ilustrasi. Sebab zat adiktif itu fisik. Sangat berbahaya. Tapi ada sesuatu yang adiktif yang bukan fisik. Gaya hidup dunia. Orang yang gaya hidup dunia itu sulit dirubah. Persis seperti ini, ketagihan. Hidupnya sudah biasa dengan pola dunia. Orang yang sering mabuk itu nggak gampang loh disembuhkan. Ya, meskipun kitab suci sudah kasih tahu dalam hal itu. Coba kita baca. Amsal 20 ayat 1. Anggur adalah pencemooh. Minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Amsal itu sudah memperingatkan bahwa jangan jadi peminum, jangan jadi pemabok. Itu Amsal ya. Coba di Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Di perjanjian baru, semua kebiasaan-kebiasaan fisik yang adiktif tadi, mau dikonversi menjadi hidup menurut roh. Bukan hanya sembuh dari fisiknya, bukan hanya patah dari ikatan-ikatannya. Kalau cuma udah Pak, aku udah gak ketagihan. Terus buat apa? Tapi mau dikonversi, diubah. Bukan hanya sembuh. Diubah menjadi hidup menurut roh. Jadi hidup. Bukan cuma sembuh, ya udah sembuh nih. Udah gak narkoba. Ya tetap percuma hidup sia-sia begitu. Diubah. Harus hidup menurut roh. Ya. Oke. Di dalam Roma 13 ayat 13, marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan hidup itu jangan pesta pora kemabukan. Jangan begitu. Jangan dalam percabulan. Banyak orang hidup dalam percabulan. Cabul dalam perjanjian baru tidak hanya perbuatan fisik. Di pikiran saja itu sudah cabul. Bertobat. Enggak pernah Pak, cuma di pikiran. Sama. Tuhan Yesus yang mengajar. Biar cuma di pikiran itu sudah berzina. Banyak hukum di perjanjian lama yang disempurnakan di perjanjian baru. Diperdalam oleh Tuhan Yesus. Ya. Oke. Dan hawa nafsu jangan dalam perselisihan dan iri hati. Jangan suka berantem sama teman, sama apalagi yang sama seiman. Jangan iri hati kalau teman-teman kita lebih berhasil. Kalau ada orang yang berhasil, kita harus senang. Kalau ada orang selamat, kita senang dong. Ini bagaimana sih? Ada orang-orang tertentu kalau lihat orang selamat dia iri. Aduh. Aduh. Jangan bandel ya. Jangan bandel. Kita baca Amsal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Kenapa seseorang tidak berpengalaman? Karena tidak mau belajar. Kalau orang belajar, pasti dia berpengalaman. Aku nggak pengalaman Pak. Belajar. Belajar dari firman, nanti pengalaman. Ya.
Orang yang nggak berpengalaman tuh begitu. Atau orang bebal. Sudah tahu jalan itu menuju kebinasaan. Dijalankan terus. Sudah tahu hidup pola begini ini Tuhan tidak suka. Lah kok diterusin? Itu orang yang tidak berpengalaman tanda kutip. Orang bebal namanya. Kecuali orang tidak mengerti beda ya. Tidak mengerti tetap binasa. Kenapa nggak belajar? Apalagi sudah tahu. Tapi terus nerjang aja. Orang yang hidup dalam dosa. Itu sebenarnya dia tahu loh. Itu dosa. Memangnya nggak tahu? Sebenarnya semua orang tahu loh. Apalagi kalau kita pernah mendengar Injil. Orang-orang Kristen itu masih banyak yang iri, dengki. Padahal dia tahu loh, Tuhan tidak menginginkan hal itu. Keakuannya melebihi kebenaran. Ya, ini Amsal bagus nih, Amsal 22 ayat 3 ini. Kalau mau berubah, kalau mau putus dari ikatan ini keputusan nyaman menjadi berhenti ini aja udah keputusan besar loh itu. Itu nggak bisa gini, ya deh, aku berhenti deh. Nggak bisa. Aku mau berhenti Tuhan. Harus disiapkan mentalnya. Aku mau militan berhenti Tuhan. Harus militan. Tanpa militan gak ada orang bisa sempurna. Seseorang berubah itu harus militan. Bapak Ibu tahu, di alam ini Tuhan mengajarkan banyak hal melalui ciptaannya. Melalui hukum-hukum alam. Bapak Ibu tahu kenapa roket itu ketika pertama kali mau meluncur ke atas, diperlukan tenaga yang luar biasa. Jadi sebagian besar tenaganya itu dipakai untuk lompat doang. Karena awalnya berhenti. Mau bergerak itu perlu tenaga yang luar biasa. Sama manusia juga begitu. Ketika manusia terikat sesuatu, sudah nyaman, mau berubah. Wah itu nggak bisa, butuh energi yang kenekatan luar biasa, militan. Aku mau berubah Tuhan. Gitu. Jangan gini, aku percaya Tuhan yang rubah. Nggak berubah selamanya. Tuhan mau kita berubah, sudah dikasih Roh Kudus juga. Kita harus berikan diri kita, baru Roh Kudus tolong. Ini butuh komitmen yang luar biasa. Kita baca Matius 18 ayat 8 sampai 9. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu, tapi dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan kau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Bapak Ibu kalau baca Alkitab ya, jangan harafiah. Kalau yang harafiah, jadikan harafiah. Kalau yang perumpamaan, jadikan perumpamaan. Harus mengerti. Ini bukan gini, wah kalau gitu aku kemarin nonton sesuatu yang gak benar Pak. Kucungkil aja Pak. Bukan itu artinya. Artinya kau harus serius. Daripada punya tangan tapi berbuat dosa, gak usah punya tangan. Jadi Alkitab menjelaskan begitu hebat dengan kalimat itu. Tuhan yang berkata, kamu belum berusaha, makanya nggak berubah. Berubah itu ngotot dengan segenap kekuatan yang ada. Buktikan kita cinta Tuhan. Bapak Ibu tahu kalau seorang pemuda jatuh cinta, apa saja dilakukan untuk sang kekasih. Betul nggak? Iya benar. Itu benar. Kalau ngomong aja lautku seberangi, padahal dia nggak bisa berenang. Gunungku daki. Mana lu nggak pernah naik mendaki gunung?
Itu suatu ungkapan, ekspresi. Ya, figuratif. Menyelam di laut pun kulakukan. Kan begitu. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu benar-benar mengasihi aku, kamu akan lakukan seluruh perintah. Seluruhnya, bukan sebagian. Hebat loh. Ajaran itu hebat sebenarnya. Cuma manusia itu kalau udah bandel ya, waduh, repot emang. Bukan gak ngerti loh. Buktinya apa ngerti? Ngomong amin. Loh, iya kan? Amin gitu. Artinya ngerti kan itu. Kalau gak ngerti masa ngomong amin? Betul, artinya itu mengerti. Jadi kita harus korbankan semua yang ada pada kita. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jangan cuma menderita sedikit aja gak mau. Begitu mau mengatakan cinta Tuhan. Gak ada yang dikorbankan. Kalau nyanyi aja, ku berikan yang terbaik Tuhan. Apanya yang terbaik? Oh, masih terikat banyak hal. Ayo lepaskan satu-satu. Hari ini topik ini dipilih bukan kebetulan loh. Topik ini cocok buat kita semua. Amin ya. Setiap orang ada keterikatannya. Berbeda-beda aja. Makanya jangan suka menghakimi satu sama lain. Ngacak diri sendiri lebih baik daripada lihat orang lain. Ya, oke. Alkitab itu ya, dengan berbagai caranya mencoba menyelamatkan manusia. Tubuhmu adalah bait Allah. Bait Roh Kudus. Sudah dikasih tahu loh berulang kali. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Bapak Ibu perlu merenung. Tidak ada satu kitab pun yang berkata seperti ini. Tidak ada Tuhan yang seperti Tuhan kita. Mana ada Tuhan yang masuk ke dalam diri kita, sementara kita belum hidup kudus 100%. Justru Tuhan masuk, rohnya masuk, supaya kita hidup kudus. Terbalik kan? Kalau agama enggak, aku harus hidup kudus supaya Tuhan ada bersama aku. Di kekristenan beda. Tuhan mendahului kita, supaya kita bisa kudus. Sebab kalau nunggu kudus Tuhan supaya berkenan, gak bakalan bisa. Tapi kalau kekristenan, roh itu datang. Dia akan membawa kamu kepada seluruh kebenaran. Wah, harusnya itu berhasil. Kalau tidak berhasil, itu karena kebandelan manusianya. Manusianya yang bandel. Ya. Ayat 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Bait Allah tadi apa? Tubuh kita. Kalau ada orang yang memperlakukan tubuhnya dengan tidak benar, itu sama dengan menyerang bait Allah. Kalau orang hidup tidak benar, itu sama dengan menghina bait Allah. Menghina Allah sendiri artinya. Menghina Elohim kita. Menghina Tuhan Yesus. Menghina Bapa di surga. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Diingatkan sekali lagi bahwa kita bukanlah milik diri kita sendiri. Tapi milik siapa? Milik Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu terikat sesuatu hari ini, kalau sampai itu nggak bisa lepas, memang nggak niat. Ingat Tuhan, tubuhku bait Roh Kudus. Ada Roh Kudus dalam diriku. Ikatan macam apapun akan kupatahkan dia. Akan kulepaskan. Ketika seorang hamba Tuhan mendoakan dalam nama Yesus, kupatahkan segala kutuk. Itu artinya kuasa Tuhan akan mematahkan. Tapi bagian kita ada. Jangan bandel terus. Jangan diulang-ulang terus. Itu loh yang muter tadi diulang-ulang terus. Kok sudah dipatahkan ya sudah, patah.
Jangan kumat-kumatan. Tuman. Kumat. Tuman itu apa sih? Kebiasaan. Kebiasaan itu. Ya. Alkitab juga menulis yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Yang tidak masuk surga antara lain. Nah, 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat orang cabul. Ingat, cabul itu tidak hanya berbuat fisik. Pikiran pun sudah cabul. Jangan pernah makanan diurusin yang halal, pikirannya cabul. Gak bakalan mendapat tempat dalam kerajaan surga. Ya. Penyembah berhala, orang berjinah, banci orang pemburit. Kalau Bapak Ibu membaca Alkitab jangan salah ya. Wah kalau gitu orang yang kelainan gen itu gak masuk surga ya Pak? Bukan itu konteksnya. Ini adalah orang yang mengalami kelainan gen, cewek enggak, cowok enggak, tapi melakukan praktek, mempraktekkan kelainannya itu. Kalau seseorang dilahirkan gay misalnya, aku enggak suka cowok misalnya ya, aku enggak suka cewek Pak. Loh, ya udah, tapi enggak boleh suka cowok juga. Harus mematahkan ikatannya itu. Begitu. Jangan gini, oh dari sononya aku begini. Oh, itu artinya salah dia sendiri. Jangankan begitu. Orang yang normal saja. Normal nih. Tapi selingkuh, sama aja. Kan sama aja, apa bedanya? Menyimpang kan? Itu penyimpangan namanya. Ya. Oke. Nah, dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 perbuatan daging telah nyata. Nah ini jelas nih perbuatan daging. Orang yang masuk dalam perbuatan daging nggak mendapat tempat dalam kerajaan surga. Kecuali dia bertobat. Ya, kecuali bertobat, jangan salah ya. Oke. Ayat berapa tadi? 19. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Sebenarnya ya hal ini diulang-ulang loh di Alkitab. Yang membinasakan manusia itu apa sih? Kedagingan. Hawa nafsu. Kan itu-itu aja. Dulu Kain membunuh Habel. Kenapa? Karena iri kan? Hawa nafsu. Panas hatinya. Melahirkan dosa dan dosa melahirkan maut. Manusia juga sama. Semua manusia yang gagal itu sedang memberi makan dagingnya soalnya. Istri Lot menoleh. Dia kepikiran yang ditinggal kali ya. Istri Lot menoleh. Esau menjual hak kesulungannya. Hanya semangkok. Gara-gara semangkok kacang merah ya. Kacang merah. Padahal kacang merah itu murah loh harganya. Masa hak kesulungan? Coba ada nggak orang zaman sekarang punya hak waris orang tuanya? Nanti kalau orang tuanya meninggal ada warisan. Warisannya ditukar sama semangkok Brenebon. Coba. Itu kan murah sekali ya. Kedagingan itu. Dia anggap enteng hak kesulungannya. Manusia yang menganggap enteng hak kesulungannya nggak layak diberkati. Manusia yang menganggap enteng hak roh sulung. Kita semua dikasih roh sulung, karunia roh sulung. Kenapa? Karunia sulung roh, kenapa? Yang sulung siapa? Tuhan Yesus. Kita dikasih karunia sulung roh supaya menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Kalau orang seleranya rendah, dikasih hak kesulungan, dia pilih semangkok kacang merah. Dikasih karunia sulung roh supaya seperti Tuhan Yesus,
Dia pilih dunia. Dia pilih mamon. Dia pilih kekuasaan. Dia pilih ketenaran. Dia pilih kepuasan-kepuasan daging. Dia pilih kepuasan seks. Dia pilih kepuasan makan minum sembarangan. Mabok-mabokan sembarangan. Dia pilih sembarangan hidup. Rendah seleranya. Coba bayangkan, langit baru, bumi baru. Berapa harganya? Hidup kekal, berapa harganya? Kok bisa lebih pilih yang ini? Mamon dan sebagainya. Gak usah jauh-jauh. Langit baru, bumi baru, tak ternilai harganya. Lah kok berani hidupnya pelit? Nah, itu sederhana aja tuh. Kok berani hidup pelit? Artinya apa itu? Terikat sama mamon. Sebab kalau kita melihat kerajaan surga, gak mungkin pelit. Saya gak bicara soal boros loh ya. Boros juga gak boleh. Kalau kita lihat surga, aku gak bakalan boros. Kenapa? Milik Tuhan. Tapi pelit juga gak boleh. Bukan milikmu itu. Sebenarnya ya ini maaf ya, jangan tersinggung loh. Sebenarnya orang yang pelit itu sakit jiwa. Iya serius. Kita semua pernah sakit jiwa. Loh iya dong, bener gak? Pernah pelit gak? Pernah lah. Itu sakit jiwa loh sebenarnya. Yang normal adalah, wah ini mamonku ini akan kupergunakan bersahabat dengan Tuhan. Karena mamon ini sementara. Mamonku banyak, aku gak bakalan boros karena milik Tuhan. Harus dipakai seturut kehendak Tuhan. Kan begitu harusnya. Ini enggak loh, angkanya udah banyak nih, tenang aku. Haleluya. Tapi ada orang butuh sesuatu enggak ditolongin. Kok tega ya? Gila enggak itu? Rumah segede-gede lapangan bola. Iya loh, rumah segede lapangan bola. Ada orang enggak bisa makan, enggak ditolongin. Ada orang enggak bisa sekolah, enggak ditolongin. Coba, masih berani membayangkan surga orang kayak gitu? Saya itu kadang-kadang ya, aduh, lihat apa namanya restroom itu apa sih? Toilet. Lihat toilet di tempat yang rumah orang kaya gitu ya. Gila, toiletnya lebih mahal daripada rumahku. Iya loh, itu bener loh. Gila, marmer. Waduh, kayak begini ya. Bukannya norak, bukan. Udah biasa juga masuk di hotel dan sebagainya. Tapi, waduh, orang ini ya mestinya bisa jadi berkat loh bagi banyak orang. Betul nggak? Mestinya bisa jadi berkat loh. Bukan berarti itu dijual, dibubarin, dibagi ke gereja. Bukan itu. Bukan itu. Tanya Tuhan, pakai hikmat. Jangan pelit. Sebelum sempurna ya, nggak usah ngomong sempurna yang macam-macam deh. Kalau pelit, itu dulu deh, dipatahkan. Nggak usah ngomong kutuk-kutuk yang lain, pelitnya dipatahkan dulu. Soalnya pelit tuh enak sih, balik lagi pelit lagi. Enak sih, pelit lagi. Terus begitu, gratis soalnya. Aduh, hidup ini kalau nggak jadi berkat, sia-sia. Alkitab mencatat ada seorang kaya yang bodoh, yaitu yang hidup untuk dirinya sendiri. Ya, kita jangan bodoh, meskipun tidak sekaya dia. Nah, sebenarnya nggak diperlukan kekayaan kok untuk menjadi berkat itu. Berapapun yang kita bisa bagikan, asal dengan tulus hati, orang akan merasakan berkatnya. Orang akan merasakan kehadiran Tuhan. Itu lebih hebat dibanding orang yang super kaya kasih 1 M. Tapi hartanya triliunan. Artinya 1 M itu cuman remah-remah. Dibanding triliun. Iya kan? Jadi tidak dilihat jumlah. Lagian Tuhan gak butuh uang kok sebenarnya. Tuhan gak butuh uang. Tuhan membutuhkan setiap kita supaya selamat. Tuhan tidak mau seorang pun binasa.
Sebenarnya itu. Ya. Oke. Nah, Alkitab itu mengatakan dengan jelas, kalau kamu mau selamat itu ikut aku. Gak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Gak ada. Orang melihat salib takut. Takut. Karena Alkitab berkata, salib adalah kebodohan bagi orang yang tidak mengerti. Betul? Tapi kalau orang Kristen melihat salib, itulah berkat keselamatan kita. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Sebab itu, siapkanlah akal budimu. Pakai akal kita itu. Seluruhnya pakai. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Rupanya manusia kadang-kadang bodoh, kadang-kadang melakukan sesuatu yang bodoh gitu. Hati-hati, ayo berjaga-jaga, ayo hidup sebagai anak-anak yang taat, anak-anak yang berhikmat di dalam Tuhan, siapkan akal budimu. Kalau ini diteruskan pembacaannya, ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 16-nya, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi mau hidup kudus itu, kita harus siapkan akal budi. Jangan tidak berakal. Nanti ditipu oleh ajaran sesat. Nanti ditipu oleh iblis. Yang masih muda-muda belajar yang benar. Jangan masih muda terjerumus pada narkoba, terjerumus pada hamil sebelum waktunya. Rugi. Perjalanan masih panjang. Ya, rugi. Yang belum terlambat, jangan sampai terjadi. Yang sudah terjadi, bertobat. Perbarui lagi jalan langkahnya ke depan. Sebelum kita menutup mata, masih ada kemungkinan. Selalu ada kemungkinan untuk kembali kepada Tuhan. Ya, oke. Nah, 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Waduh, mencari orang yang dapat ditelannya. Ini ya. Ini nggak main-main loh. Kejadian ini nggak main-main. Iblis itu diibaratkan seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi jangan pernah berpikir gini, iblis sudah tidak ada. Dulu pernah itu, ada orang angkat tangan ketika PA. Dia ngomong begini ya mas saya. Bapak ini ngajar bagaimana sih? Iblis itu sudah tidak ada. Loh, semua jadi kaget. Dalam kekristenan itu iblis sudah tidak ada. Loh, tapi Alkitab gak ngomong gitu Pak. Itu bahaya tuh, pengertian itu. Iblis gak ada. Alkitab memperingatkan iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Kalau kita baca itu yang benar loh. Ada yang mengartikan begini. Tuh seperti singa Pak, bukan singa. Maksudnya kucing. Meong-meong. Udah gitu sudah ompong juga Pak. Kristus mati di kayu salib. Ngarang-ngarang dia. Itu seperti singa itu maksudnya bahaya. Kok kucing? Lucu-lucu juga ya. Orang Kristen suka lucu ya Bang. Baca salah melulu. Itu maksudnya memperingatkan kita agar kita berjaga-jaga. Ia akan menelan siapa saja yang dapat ditelannya. Artinya ia sedang mencari kelemahan seseorang. Kalau seseorang terikat pada sesuatu,
Entah itu zat adiktif secara fisik, atau yang batiniah. Dia punya berhala dalam dirinya. Sombong. Dan dia menikmati kesombongannya. Aku hebat, terkenal, kaya raya, sukses. Dia sedang terikat sama sesuatu yang adiktif. Jiwanya ketagihan terus kesombongan. Ketagihan terus kedagingan. Ketagihan terus hawa nafsu yang membuat dia senang, nyaman. Hati-hati. Iblis bisa menelan orang semacam itu. Sebenarnya ya, iblis gak perlu menelan sih. Iya, karena orang itu sudah menjadi seperti iblis. Cara berpikirnya, iya kan? Iblis gak perlu menelan, dimut aja sama iblis. Keluarin lagi udah jadi iblis, ngapain ditelan? Orang seperti itu akan jadi sandungan kemana-mana. Akan menjadi kabar buruk bagi sekelilingnya. Kemana saja dia pergi, dia jadi kabar buruk. Kita semua, kemana saja kita pergi, kita harus jadi kabar baik. Artinya kita harus jadi sumber karya Kristus. Meneruskan karya Kristus. Sehingga banyak orang diselamatkan. Amin. Kalau yang masih terikat, ingat komitmen. Keluar dari kenyamanan. Siap-siap menderita. Sebelum akhirnya sembuh. Temui para hamba Tuhan pelayan-pelayan. Kalau butuh didoakan, butuh support, butuh konseling. Butuh apapun yang untuk mematahkan segala kutuk. Dan itu pasti patah. Pasti. Asal yang bersangkutan mau komit. Mau bertobat sungguh-sungguh. Amin ya. Tidak ada suatu ikatan yang tidak bisa dipatahkan. Tidak ada. Kecuali orangnya memang tidak mau lepas. Kalau itu salah sendiri. Ya. Makanya diulang-ulang diingat, aku harus lepaskan segala milikku. Supaya jadi murid Kristus. Bapak Ibu mesti ingat kuncinya cuma itu. Lepaskan segala milik. Jadilah murid Kristus. Maka semua ini harus dilepas. Masih ingat Bapak Ibu? Lagu apa itu ya? Aku rela ya. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Kosongkan semuanya. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Jiwa yang sehat itu jiwa yang tidak terikat oleh apapun. Jiwa yang sehat itu kalau dia merasa nyaman bersama Tuhan. Banyak orang jiwanya tidak sehat. Kalau bersama Tuhan dia tidak nyaman malahan. Manusia itu ambivalen. Ambivalen itu mengerti gak ya? Mendua hati. Dia ingin selamat. Tidak ada seorang pun yang tidak ingin selamat. Manusia ingin selamat. Ingin surga. Ingin kebenaran. Ingin Tuhan. Tapi di saat yang sama, ia takut akan kebenaran. Ia takut kepada Tuhan, mendekat takut. Kenapa? Takut disuruh melepaskan segala miliknya. Ia takut hidupnya tidak nyaman menurut versinya sendiri. Itu sebenarnya kenapa orang takut sesuatu. Tapi ke surga mau. Itu dia, ambivalen. Dia mau kebenaran tetapi sekaligus takut akan kebenaran.
Dia takut kebenaran akan membawanya ke situasi di mana situasi itu tidak dia sukai. Dia mau hidup suka-suka sendiri. Amin ya.